nanti di absen sama Ibu Obi dan kalian ngisi absennya ya, absen kehadirannya. Itu saja Bu Obi. Kita langsung masuk aja. Halo Bu Obi. Ya. Ya. Ini ada 51 orang yang masih stay di Google Meet. Assalamualaikum. 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 Ya, siap mulai aja Bu Obi. Halo Bu Obi. Coba yang lain, yang siswa silahkan di unmute dulu. Di mute dulu. Kita mulai saja ya. Mulai saja ya. Bu Obi gimana itu? Ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Para siswi SMP Negeri 9 dan SMP 68 yang Bapak banggakan, semoga Allah senantiasa merahmati kalian semuanya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di bulan yang mulia, di bulan yang penuh dengan berkah ini, kita masih dikumpulkan oleh Allah untuk beribadah, untuk melaksanakan ibadah kepadanya, yaitu melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan salah satunya. Para siswa yang semoga Allah senantiasa dirahmati ya. Semoga Allah senantiasa merahmati kalian semuanya. Bulan Ramadan alhamdulillah kita udah melaksanakan hari yang ketiga. Selasa, Rabu, Kamis ketiga ya. Mudah-mudahan saum yang telah kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga saja, tapi yang lebih penting adalah saum kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa, bulan Ramadan tentu udah masuk, udah menghampiri kita. Kita dari awal berdoa kepada Allah, semoga kita dijumpakan dengan bulan yang penuh berkah ini.
Alhamdulillah kita dengannya, dengan bulan Ramadan ya. Mari kita tentu saja harus introspeksi ya, harus bermuhasabah, sudah berapa kali kita mendapatkan Ramadan ya, berapa kali kita mendapatkan Ramadan. Namun apakah kita telah meraih pelajaran-pelajaran yang berharga di bulan Ramadan ini? Sudahkah Ramadan membuahkan perubahan dalam pribadi kita? Ataukah hanya sekedar rutinitas belaka yang datang dan berlalu begitu saja? Ya. Nah, bulan Ramadan ini merupakan sekolah bagi kita ya, madrasah bagi kita, sekolah keimanan dan bengkel yang sangat manjur. Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari bulan Ramadan ya. Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil di bulan Ramadan ini. Tentu dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan ini harus didasari dengan hati yang ikhlas ya. Harus didasari dengan hati yang ikhlas. Karena syarat dalam ibadah itu ada dua. Ya, syarat dalam ibadah itu ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama tadi apa? Ikhlas ya. Ikhlas. Dan yang kedua adalah mutaba'ah. Artinya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian syarat dalam melaksanakan ibadah itu yang pertama harus ikhlas dan yang kedua harus mutaba'ah. Mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa yang Bapak banggakan, ikhlas ini merupakan pondasi yang pertama ya. Sekali lagi, ikhlas merupakan pondasi yang pertama yang diterimanya suatu ibadah seseorang hamba ya. Sekali lagi, mohon diperhatikan yang lainnya, ikhlas ini merupakan pondasi pertama diterimanya suatu amalan ibadah bagi seorang hamba ya. Dalam ibadah puasa tentunya secara khusus Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi." Ini Rasulullah secara khusus menyampaikan tentang puasa Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharapkan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah secara khusus Allah melalui Rasulnya menyatakan tentang kekhususan bulan Ramadan. Ketika kita mengikuti, melaksanakan saum di bulan Ramadan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat ganda.
Tadi dikatakan man shoma ramadhana. Ya, para Fadil, alhamdulillah, barakallahu fik. Al-Baqarah ayat 183. Terima kasih pada para yang telah menjawab. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat yang menunjukkan bahwa tujuan kita untuk melaksanakan shaum di bulan Ramadan itu yaitu la'allakum tattaqun. Siapa yang bisa bacanya? Siapa yang hafal surat Al-Baqarah ayat 183? Ayo silahkan, siapa? Parah lagi mau atau Atik? Boleh? Ya silahkan, Parah. Baca. Sebentar. Tahu dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya apa? Silakan baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, barakallahu fik. Sarah untuk Sarah Fadilah. Sarah Fadilah ya. Barakallahu fik. Ya. Kembali lagi bahwa tujuan kita melaksanakan puasa Ramadan itu yaitu untuk meraih derajat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian asyam, untuk melaksanakan syam puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Takwa, apa sih makna takwa? Nah, takwa artinya takut kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua meninggalkan semua apa yang telah dilarangnya. Itulah makna takwa. Sekali lagi, makna takwa itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna takwa, supaya kalian takut. Takut dalam arti kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Seseorang yang berpuasa tidak akan berbuka sekalipun manusia itu tidak ada. Ya. Seseorang yang berpuasa, sekali lagi, tidak akan berbuka sekalipun manusia itu tidak ada yang mengetahuinya. Karena apa? Karena tadi merasa takut dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada. Terlebih ketika kita hanya seorang diri, sendirian. Ya. Inilah derajat takwa, ya.
Jadi seseorang yang sedang melaksanakan puasa, dia tidak akan berbuka ketika tidak ada siapapun di samping kita. Istilah artinya ibadah atau beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Inilah makna dari puasa. Paham ya segitu ya? Nah, kita lanjut. Sekarang yang kedua, hukum melaksanakan puasa Ramadan ya. Tadi udah dibacakan ayatnya oleh siapa tadi? Oleh Farah ya. Ya udah siapa tadi? Lupa lagi. Tadi udah dibacakan ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib. Wajib bagi seorang muslim yang mukmin. Semuanya pada intinya ya, awalnya semua yang mengaku sebagai muslim ini diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib fardu ain ya. Fardu ain. Ini berdasarkan firman Allah yang tadi surat Al-Baqarah ayat 183. Telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa Ramadan itu. Jadi hukumnya fardu ain atau wajib bagi kaum muslimin ya, itu hukumnya. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah ya, sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa salah satu dari rukun Islam itu adalah melaksanakan saum di bulan Ramadan. Bagaimana sabdanya? Bunyal Islam alal khamsin. Ya, bunyal Islam alal khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Rasulullah. Itu yang pertama. Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamas shalah, yaitu mendirikan salat. Islam dibangun atas 5 hal, 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga wa itaiz zakah, yaitu memberikan zakat, dan yang keempat wal haji, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan yang kelima yaitu saum di bulan Ramadan. As-saum Ramadan, yaitu saum di bulan Ramadan. Ini sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bunyal Islam alal khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara ini ya. Jadi sekali lagi, hukum melaksanakan ibadah saum itu hukumnya wajib fardu ain atau ya. Kalau begitu, apa sih keutamaan dalam puasa itu? Keutamaan dalam puasa ada beberapa keutamaan dalam beribadah puasa ya. Ada beberapa keutamaan dalam ibadah puasa. Yang pertama, puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Ya. Sekali lagi, keutamaan yang pertama adalah puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Umamah ya,
kepada Abu Mamah Al-Bahili, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bisyam." Ajarkan puasa kepada dirinya, ya. Ulangi lagi, yang keutamaan yang kedua. Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala Allahu azza wa jal, ya. Qala Allahu azza wa jal. Allah azza wa jalla berfirman, kullu amal ibni Adam, kullu amal ibni Adam ila asyam. Setiap amalan manusia itu bagi dirinya. Setiap amalan manusia itu untuk dirinya sendiri. Ila syam, kecuali puasa, ya. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azibi. Fa innahu li wa ana azibi. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya dalam beribadah puasa. Wa ana azibi, dan aku akan membalas pahalanya. Inilah, makanya saum, ibadah saum itu disandarkan kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan amalan-amalan ibadah yang lainnya itu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan saum itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil yang tadi, ya. Kalau Allah Ta'ala azza wa jal, kullu amal ibni Adam lahu ila saum, ya. Fa innahu li wa ana azibi, gitu. Setiap amalan manusia itu bagi dirinya, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Yang kedua, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Keutamaan dalam melaksanakan ibadah puasa. Tadi yang pertama bahwa saum atau puasa di bulan Ramadan itu tidak ada tandingannya, ya, tidak ada bandingannya. Yang kedua, bahwa melaksanakan ibadah puasa itu Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya, gitu, ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ya, keutamaan dalam melaksanakan ibadah puasa yang ketiga. Bu Obi masih ada? Saya waktunya sampai jam berapa? Sampai jam 11. Sampai jam 11. Sekarang jam berapa sekarang? 11.49 masih ada waktu. Masih, ya. Ya, nanti kalau waktunya udah habis, tolong diperingati, ya, waktunya. Ya, Pak. Ya, supaya tidak kajon-jonan teuingnya. Sampai berapa tadi keutamaannya? Ketiga. Sampai ketiga. Masih panjang, ya. Pak, materinya? Iya. Sampai, nah sekarang yang ketiga, ya. Tadi baru kedua, ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, puasa Ramadan itu menggabungkan 3 jenis kesabaran, ya. Yang ketiga keutamaannya. Ketiganya gini, ya. Yang ketiga, puasa itu menggabungkan 3 jenis kesabaran. Menggabungkan 3 jenis kesabaran. Apa saja itu? Yaitu, pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ya.
Itu yang pertama. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dalam atas apa? Atas rasa lapar, atas rasa kesulitan yang ia rasakan, atas kesulitan yang kita rasakan selama melaksanakan ibadah puasa. Jadi 3 jenis kesabaran. Menggabungkan 3 jenis kesabaran. Ya. Itu yang ketiga. Ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat. Keempat, keutamaan dalam ibadah puasa ini ya. Keutamaan dalam beribadah puasa di bulan Ramadan ini yang penuh berkah, yaitu akan memberikan syafaat di yaumil akhir. Nah, ya. Puasa merupakan salah satu yang memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Ini sesuai dengan sabda Rasulullah ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa puasa akan menjadi syafaat, akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an syafa'ani lil 'abdi." Ulangi. As-siyam wal Qur'an syafa'ani bil 'abdi. Ya, puasa dan Al-Qur'an, di sini membaca Al-Qur'an ya, membaca dan menghafalkannya itu, kedua-duanya ini akan memberi syafaat kelak di yaumil akhir. Jadi puasa dan membaca Al-Qur'an, kalau kita gemar membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran ini, bacaan Al-Quran ini akan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Ketika orang tua kita, ketika saudara-saudara kita, waktu di dunia ini dekat dengan kita, nanti di yaumil akhir tidak akan memberikan apa-apa, tidak bisa menolong kita. Kecuali amal soleh kita ketika ada di dunia ini. Makanya, kita menjalankan saum ini harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi semua anggota badan kita melakukan saum, melakukan puasa. Dari mata, dari telinga, dari mulut, anggota tubuh kita semuanya saum. Tidak hanya makan, menahan makan, tidak menahan lapar dan dahaga, tapi semuanya kita menahan diri. Kita kembali tadi amanah dari puasa apa? Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya makar puasa teh nonton gitunya. Nonton anu lain-lain. Nah, itu nggak boleh. Berarti mata kita tidak saum itu. Tangan kita main-main kemana, main game, bukan baca Al-Quran gitu ya. Bukan memperbanyak Al-Quran, bukan memperbanyak bacaan Al-Quran, malah main game dari pagi sampai sore main game melulu. Padahal ketika kita melaksanakan ibadah puasa, tadi dikatakan bahwa puasa dan bacaan Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan memberikan syafaat kepada kita. Itu yang keempat ya, bahwa puasa akan memberikan syafaat kepada kita. Terus yang kelima dari keutamaan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan diganjar, akan diberi pahala
dengan ampunan dan pahala yang besar. Ya. Orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Kata siapa ini? Kata Bapak? Bukan. Ya. Itu kata Allah. Dalilnya Quran surat Al-Ahzab, ya. Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Silakan. Silakan surat Al-Ahzab lihat. Al-Ahzab itu surat ke berapa? Surat ke 33, ya. Surat ke 33 ayat 35. Ini yang menjadi dalil bahwa orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Ini kata Al-Quran. Kata Allah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya Quran surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ya. Ayat 35. Silakan yang mau baca. Ayo siapa? Ahnaf Sihab. Coba Ahnaf. Ahnaf, ada Ahnaf masih stay? Coba di unmute suaranya, audionya. Yang mau baca? Atau Nur, ini Nur, siapa Nur? Silakan Nur. Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 35 ya. Silakan Nur. Nur apa ini teh? Udah siap? Silakan. Audionya dibuka. Ya, tahu dulu silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'minati wal qanitina wal qanitati was-shodiqina was-shodiqati was-sabirina was-sadiqati wal khushi'ina wal khushi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimani wal hafidina furujahum wal hafidati wadzakirina Allaha katsiran wal zakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Artinya siapa silakan? Pabian, baca Pabian artinya. Yang mana? Artinya adalah laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan pahala yang besar. Ya, itu ya. Di sana dikatakan laki-laki dan perempuan yang melaksanakan puasa, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
Itu ya, itu dalilnya. Jadi bukan kata Bapak. Orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Ini kata Allah, ya. Kata Allah, as-shaimina was-shaimat, ya. Yang laki-laki dan perempuan yang melaksanakan puasa akan diganjar oleh musafir. Padahal Allah telah menjanjikan pahala puasa itu sangat besar. Jadi ada orang laki-laki yang muslim, perempuan yang muslim, terus laki-laki yang mukmin, perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang senantiasa sabar, ya, laki-laki dan perempuan yang senantiasa bersedekah, dan laki-laki dan perempuan yang senantiasa menjaga kehormatannya. Allah telah sediakan pahala bagi mereka, ya. Pahala yang sangat besar. Termasuk di dalamnya adalah orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan. Di mata Allah sama, tidak ada perbedaan, ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah takwanya, gitu, ya. Jadi Allah akan memberikan ganjaran dengan ampunan dan pahala yang amat besar. Itu yang keberapa itu? Yang kelima, ya, yang kelima. Sekarang yang keenam. Pembahasan masih banyak, gimana Bu Opi? Yang keenam, sampai 6 aja ya keutamaannya. Puasa adalah sebagai perisai dari api neraka. Ya. Puasa sebagai perisai dari api neraka dan sebab dimasukkannya ke dalam surga. Ulangi lagi. Puasa adalah sebagai perisai dari api neraka dan sebab dimasukkannya ke dalam surga. Kata Rasulullah, asyam junnah, al-asyamu junnah, ya. Puasa adalah perisai. Terus fil jannati abwab, fi jannati samaniyatu abwab. Di dalam surga itu nanti ada 8 pintu, ya. Fi jannati samaniyatun abwab. Di dalam surga itu nanti ada 8 pintu. Al-babu sama yusammiyu royan, ya. Salah satu pintunya itu dinamakan pintu Ar-Rayyan. Salah satu pintunya namanya Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa memasuki pintu Ar-Rayyan ini illa bisaum, kecuali orang yang melaksanakan puasa. Ya. La yadkhulu ila shaimuna, tidak akan masuk ke pintu Ar-Rayyan ini kecuali orang yang melaksanakan puasa. Jadi khusus pintunya. Nanti di surga itu ada 8 pintu. Ada salah satu pintu yang khusus untuk dimasuki oleh orang-orang yang melaksanakan puasa. Ya. Namanya pintu apa? Ar-Rayyan. Jadi sekali lagi di surga nanti itu ada 8 pintu. Salah satu pintunya yang akan dimasuki oleh orang yang melaksanakan ibadah puasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Ini hadis riwayat Bukhari, ya, hadis riwayat Bukhari. Itu hikmah
keutamaan dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya. Kalau begitu, kalau kita melaksanakan ibadah puasa, tentu ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya bagi kita. Apa sih hikmahnya bagi kita melaksanakan ibadah puasa? Allah Ta'ala, dan tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tentu saja adalah kita menahan semua yang dapat membatalkan puasa, dari mata kita, mulut kita, telinga kita, seluruh anggota badan kita menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Itu saja dari Bapak, mudah-mudahan sekali lagi ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya, yang benar hanya dari Allah dan yang salahnya hanya dari Bapak sendiri sebagai manusia yang doib, yang lemah, yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Untuk itu mohon maaf kepada kalian semuanya. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberi kesehatan, diberi keberkahan, dan diberi rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian bisa melewati puasa ini dengan baik. Demikian sekali lagi dari Bapak, afu minkum, barakallahu li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang silakan di ke Bu Obi lagi. Diserahkan ke Ibu Obi lagi. Alhamdulillah. Jadi amal jariah buat Pak Anggit. Amin. Suaranya les-lesan ya. Halo. Suaranya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini sebagai madrasah, sebagai tempat pendidikan, ya, mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Itu yang ketiga ya. Sebagai madrasah, tempat pendidikan, yaitu mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan
dan sabar dalam menahan diri. Itu yang ketiga, hikmahnya. Yang keempat, hikmah dari disyariatkannya puasa, yaitu puasa bisa menahan laju godaan setan. Ya. Dengan berpuasa kita akan menahan laju gangguan setan. Karena di bulan suci Ramadan ini setan pada dibelenggu. Kecuali orang yang tidak berpuasa gitu ya. Itu merupakan perwujudan dari setan gitu ya. Tapi ketika orang yang berpuasa ini akan terbelenggu, setan akan terbelenggu. Puasa menahan laju godaan setan. Itu yang keempat. Yang kelima, puasa menimbulkan rasa iba. Ya. Puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Kenapa? Jadi kita merasakan ya, merasakan bagaimana laparnya orang miskin ketika tidak mendapatkan makanan. Ketika kita berpuasa, kita ada rasa lapar. Itulah yang dirasakan oleh kaum miskin, oleh kaum fakir. Jadi puasa itu menimbulkan rasa iba dan rasa kasih sayang kepada kaum fakir dan miskin. Akan merasakan kesusahan, akan merasakan rasa laparnya gimana kan gitu. Tidak makan sehari cuma makan 1 kali gitu kan. Inilah hikmah dari disyariatkan puasa. Yang keenam, hikmah dari disyariatkannya berpuasa, yaitu puasa membersihkan badan dari apa? Dari elemen yang baik, elemen-elemen yang tidak baik ya. Dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan kita menjadi sehat. Makanya sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Itulah hikmah disyariatkannya melaksanakan ibadah puasa. Jadi ada 6 ya. Puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah. Kedua, puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, puasa mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Dan yang keempat, puasa menahan laju godaan setan dengan puasa ini. Yang kelima, puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Dan yang keenam, puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan menjadi sehat. Inilah hikmah disyariatkannya dalam berpuasa. Sebetulnya masih banyak yang perlu Bapak bahas di sini tentang rukun puasa ya. Terus kapan sih dimulainya awal puasa atau akhirnya puasa Ramadan kan gitu ya. Terus siapa sih yang diwajibkan untuk berpuasa dan siapa yang boleh untuk tidak berpuasa. Nah, itu sebetulnya masih banyak, tapi waktunya sampai jam 11 sekarang. Untuk itu pertemuan kali ini dicukupkan sampai di